Menanam jenis sayuran apapun, jika media tanamnya tidak dipersiapkan dengan baik, akan menghasilkan tanaman sayuran yang ala kadarnya. Memang untuk tanaman sayur seperti kangkung ataupun bayam itu kan sangat mudah sekali tumbuh dan hidup dengan subur ya. Tetapi jika media tanam tidak sesuai, itu pun akan berpengaruh dengan tingkat kesuburan pada tanaman tersebut. Nah, bisa dilihat ini adalah sawi. Jadi untuk sawi sendiri juga memiliki treatment khusus agar menghasilkan daun yang hijau, segar, dan tumbuh subur. Jadi untuk video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya kita bertani di halaman yang ala kadarnya tanpa bingung ya, dan menghasilkan sayuran yang berkualitas tentunya. Ini seperti yang kalian lihat nih, ini adalah lahan atas rumah ya. Saya tidak memiliki sawah ataupun lahan khusus untuk menanam, dan saya manfaatkan ini atap ataupun dak rumah untuk menanam sayuran berbagai macam jenisnya. Ini di sini ada tomat, jagung, kangkung, kemudian ada buncis, sawi, ada terong. Nah, semuanya lengkap ada di pekarangan rumahku ini. Ya bukan pekarangan ya, ini seperti atap lah, atap rumah. Jadi buat teman-teman ini bisa menginspirasi kalian yang memiliki ekonomi yang sangat pas-pasan. Tentunya kalian tidak perlu memikirkan besok masak apa ya, aduh nggak ada uang belanja. Nah, dengan cara ini kalian bisa menghemat uang belanja kalian. Jadi daripada dipakai buat beli sayur, kalian cukup memakai uangnya untuk membeli bumbu ya, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Untuk cabai pun kita bisa menanamnya sendiri. Jadi sangat hemat sekali ya. Nah, langsung saja ya, untuk tips yang pertama, kita siapkan media tanam. Nah, untuk media tanam kalian harus menggunakan tanah yang gembur. Pengolahan tanah itu harus betul-betul diperhatikan ya. Sebaiknya ketika kita mau menanam tanaman apapun seperti cabai ataupun sayuran yang lainnya, kita campurkan pupuk ya, pupuk yang ya nggak usah mahal-mahal ya, kita gunakan pupuk yang ada di rumah kita. Jadi kita manfaatkan limbah yang ada di rumah kita seperti limbah rumah tangga ya, seperti bekas abu bakaran limbah rumah tangga itu bisa kita gunakan sebagai pupuk. Tapi jangan sampai kalian gunakan kotoran ayam ataupun abu bekas bakaran sampah itu yang masih baru, karena itu bisa mengakibatkan layu pada tanaman karena kan sifatnya masih panas ya. Jadi malah tidak bikin subur, justru malah bikin layu tanaman. Jadi harus diperhatikan ya, walaupun kita menggunakan bahan yang aman untuk lingkungan, tetapi juga harus diperhatikan dalam cara pemakaiannya. Selain kalian bisa gunakan abu bekas sampah bakaran ataupun kotoran ayam atau ternak lainnya, kalian juga bisa menggunakan sekam bakar ataupun sekam mentah yang sudah stok lama. Ini sangat bermanfaat sekali dalam proses penggemburan tanah maupun menyimpan cadangan air pada tanah. Jadi otomatis tanaman kalian ini memiliki cadangan air di dalam tanah. Tentunya kita tidak perlu sesering mungkin untuk melakukan penyiraman, karena di dalam tanah ini memiliki cadangan air yang diserap oleh sekam. Nah, kalau nggak ada sekam gimana? Buat kalian yang ada di perkotaan, kalian bisa gunakan kokopit ataupun sabut kelapa. Itu manfaatnya juga sama, menahan air lebih lama. Jadi sangat beda sekali ya. Di tanah yang tidak dicampur dengan kokopit ataupun sekam, ini memiliki tingkat kelembapan yang berbeda. Jadi untuk menanam tanaman
berbagai macam sayuran itu sangat mudah sekali, dan tentunya kita hanya modal benih saja. Benih pun kita bisa gunakan sisa-sisa sayur seperti sisa-sisa tomat yang ada di kulkas ataupun sisa-sisa cabai yang ada di kulkas. Nah, itu bisa kita gunakan untuk kita bibit, jadi kita tidak perlu membeli bibitnya. Nah, untuk yang pengen sayuran apapun yang tidak bisa kita bibit benihnya, ya kita modal itu saja ya. Nah, kita lanjut lagi untuk kandungan yang terdapat dalam kotoran ayam ataupun kompos lainnya, yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium, dan masih banyak sekali kandungan zat-zat lainnya yang sangat bermanfaat untuk tanaman maupun sayur-sayuran yang kita tanam. Jadi kita tidak perlu menggunakan pupuk dari kimia selain kita membuang-buang uang ya, itu bisa merusak kualitas ataupun struktur tanah yang kita gunakan untuk menanam. Jadi kalau kita menggunakan pupuk kimia, setelah tanaman tersebut mati, tentunya panen lah ya, paling tidak kita harus melakukan pemupukan ulang. Nah, kalau kayak gitu kan malah jadi double-double gitu ya. Kalau untuk skala rumahan seperti ini, sebaiknya kita gunakan pupuk kompos yang organik. Jadi kita karena ini kita konsumsi sendiri, jadi kita harus menggunakan bahan-bahan yang aman untuk lingkungan ya, apalagi kita konsumsi sendiri. Selain hemat, tentunya ramah lingkungan. Jadi sangat membantu sekali setelah ekonomi yang akhir-akhir ini menimpa kita ya, sangat sulit sekali untuk mencari seperak dua perak. Kita bisa melakukan penanaman sayur mayur seperti ini. Nah, ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang memiliki nasib yang sama seperti saya sebagai ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian suami dengan cara bercocok tanam sayur seperti ini. Jadi daripada kita uang kita dibelikan sayur mayur, nah sebaiknya kita gunakan untuk membeli minyak ataupun gula ataupun bahan makanan lainnya. Jadi teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Kemudian untuk tips selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan penyiraman pada media tanam. Nah, karena tanaman itu kan memerlukan air yang digunakan untuk sebagai proses fotosintesis. Nah, kalau tidak ada air, nanti pertumbuhan dari tanaman tersebut tidak akan maksimal. Dan tentunya kalian harus memastikan agar paparan sinar matahari itu harus cukup. Kalau kurang, nanti tumbuhan kalian akan kerdil. Proses fotosintesis selain memerlukan air, juga memerlukan sinar matahari yang cukup untuk berlangsungnya fotosintesis. Nah, jadi demikian tadi adalah inspirasi menanam sayur mayur dari Aista Channel. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, ibu rumah tangga terutama ya. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.